Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cintania Putri Aristia, NIM 21030234062 dari kelas KU 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Rokok dan Kumpulan Bahayanya. Artikel ini disusun oleh saya sendiri, Cintania Putri Aristia, dengan bimbingan Bapak I Gustima Desanjaya. Lalu untuk abstrak artikel ini adalah merokok merupakan kebiasaan yang tidak asing di lingkungan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia telah mengenal bahkan menggunakan rokok. Rokok sendiri merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat saat ini. Masyarakat pun tahu bagaimana bahayanya merokok, tetapi sebagian besar dari mereka tidak pernah sadar untuk berhenti merokok. Banyak zat kimia yang sangat berbahaya terkandung dalam sebatang rokok. Lebih dari 1.000 jenis bahan kimia yang berbahaya terkandung di dalamnya, seperti karbon monoksida, tar, nikotin, dan lain-lain. Komponen atau zat kimia yang terkandung dalam rokok sebagian besar memiliki dampak negatif. Merokok dapat menyebabkan terganggunya kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung koroner, kanker paru-paru, sesak nafas, hingga mengakibatkan kematian. Masyarakat mengetahuinya, tapi tak sedikit dari mereka yang mengabaikan bahaya tersebut. Merokok bukan saja merugikan diri sendiri, melainkan juga merugikan orang sekitar yang terkena asap rokok tersebut. Karena bukan hanya sebatang rokok saja yang berbahaya, tetapi asap yang ditimbulkan pun juga berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak penyakit berbahaya yang disebabkan akibat merokok. Selanjutnya, pendahuluan. Merokok merupakan kebiasaan yang tidak asing di lingkungan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia menggunakan rokok. Kebiasaan merokok dapat memberikan rasa nikmat menurut para penggunanya. Namun, rokok juga dapat menimbulkan berbagai dampak buruk baik bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Merokok juga dapat menimbulkan masalah lainnya seperti beban sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rokok sesungguhnya sudah menjadi masalah kesehatan di dunia yang sulit untuk diselesaikan. Bersumber pada Alawiyah tahun 2017. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak dapat dipisahkan dari pengguna rokok. Hampir setiap orang di dunia mengenalnya. Beberapa orang menganggap mengkonsumsi rokok merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di dalam kenikmatan sebatang rokok, tersimpan juga bahaya yang begitu besar. Banyak zat kimia yang sangat berbahaya terkandung dalam sebatang rokok. Lebih dari 1.000 jenis bahan kimia yang berbahaya terkandung di dalamnya. Meskipun masyarakat mengetahuinya, tak sedikit dari mereka yang mengabaikan bahaya tersebut. Dampak dari rokok itu sendiri tidak hanya orang yang menghisap secara langsung rokok tersebut, namun juga orang di sekitarnya yang juga menghirup udara di sekitar perokok tersebut, atau bisa disebut perokok pasif. Akibatnya, kerugian yang diakibatkan asap rokok tersebut hampir tidak diketahui oleh perokok pasif tersebut. Akibatnya, banyak orang tidak bersalah yang merasakan dampak negatif dari rokok tersebut. Merokok pada dasarnya adalah menikmati asap nikotin yang dibakar. Selain nikotin, di dalam rokok juga terdapat senyawa gula, bahan aditif, saus, pemberi rasa, aroma, dan lain-lain, sehingga terbentuk rasa yang memenuhi selera konsumen. Satu batang rokok terdiri atas berbagai jenis tembakau, agar rasa dan aroma yang diperoleh mempunyai kekhasan tersendiri. Bahan tambahan untuk rasa dan aroma yang lain berasal dari luar tembakau, antara lain cengkeh dan mentol. Merokok tanpa nikotin, meskipun belum dibuktikan, nampaknya tidak akan terjadi apabila tujuannya adalah menekan bahan berbahaya bagi kesehatan. Menghilangkan nikotin belum menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Tar, gas CO atau karbon monoksida, TSNA atau tobacco specific nitrosamin, BAP atau benzoapirin, residu pestisida, dan lain-lain yang terkandung dalam asap rokok tidak kalah berbahayanya dibanding nikotin. Artikel ini menguraikan bahaya merokok serta komponen-komponen kimia yang terkandung dalam rokok. Namun demikian,
Dengan terbatasnya informasi, khususnya terbatasnya hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan, serta jumlah komponen kimia yang ribuan dan analisis kimia yang rumit dan mahal, maka artikel ini hanya menyajikan uraian yang terbatas dan hanya memuat komponen-komponen kimia berbahaya yang penting. Adapun metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Kajian literatur dijadikan sebagai dasar dalam membangun konsep atau teori baru. Data yang digunakan berasal dari data sekunder seperti berbagai artikel ilmiah baik dari jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan bahaya merokok. Selain itu, sebagian data sekunder juga berasal dari buku, baik berbahasa Indonesia ataupun asing, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Kumpulan informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan hingga diperoleh sebuah rekomendasi sebagai studi literatur. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, pengertian rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya, salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Bersumber pada Andriani tahun 2011. Rokok adalah hasil olahan dari tembakau kering yang terbungkus sehingga berbentuk seperti cerutu. Sebagian besar rokok mengandung tembakau dan tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Rokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Karena rokok merupakan salah satu zat adiktif dan perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan. Kandungan pada rokok. Dalam sebatang rokok banyak mengandung bahan kimia. Para ilmuwan juga telah mengidentifikasi lebih dari 7.000 bahan dan senyawa kimia yang terdapat dalam tembakau, serta 70 diantaranya merupakan zat yang dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok yakni nikotin, hidrogen sianida, formaldehida, arsenik, amonia, benzena, karbon monoksida, dan nitrosamin. Banyak dari zat-zat tersebut yang dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, penyakit paru-paru, atau masalah kesehatan lainnya. Hal ini bersumber pada American Cancer Society tahun 2017. Kandungan utama yang ada di dalam sebatang rokok antara lain adalah karbon monoksida, tar, dan nikotin. Karbon monoksida merupakan salah satu gas beracun yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Tar merupakan salah satu zat berbahaya yang ada dalam rokok. Biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menyebabkan kanker dan berbagai penyakit lainnya. Pengaruh tar bagi tubuh manusia adalah dapat membunuh sel dalam saluran darah, meningkatkan produksi lendir di paru-paru, dan menyebabkan kanker paru-paru. Sedangkan nikotin merupakan zat paling keras dan berbahaya dalam asap rokok. Dapat menyebabkan kecanduan atau adiksi dan sulit untuk berhenti merokok. Dapat merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku, dan dapat mengeraskan dinding arteri. Berikut adalah gambar struktur kimia dari karbon monoksida. Dan ini adalah gambar struktur kimia dari nikotin. Komponen atau zat kimia rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Komponen kimia rokok yang berbahaya bagi kesehatan berasal dari berbagai sumber sebagai berikut. Pertama, terkandung dalam tanaman tembakau dan diwariskan secara genetik, yaitu senyawa alkaloid. Nikotin, salah satu jenis alkaloid yang penting. Meningkat jumlahnya karena pemumpukan nitrogen, pemangkasan tanaman awal yang diikuti pembuangan tunas ketiak secara intensif, daerah tumbuh, dan lain-lain. Nikotin dapat mengakibatkan ketagihan dan gangguan pada jantung serta paru-paru. Berikut adalah gambar struktur kimia dari senyawa alkaloid. Yang kedua, terkandung dalam daun tembakau dalam jumlah kecil, tetapi akan meningkat akibat pengovenan terlalu lama. Misalnya TSNA atau tobacco specific nitrosamin yang dapat meningkat akibat kegiatan mikrobia tertentu yang banyak menghasilkan senyawa nitrit. TSNA merupakan bahan karsinogenik yang juga banyak terdapat pada makanan yang diolah dengan pengasapan atau pembakaran.
Berikut adalah gambar dari tobacco spesifik nitrosamin. Yang ketiga, residu bahan bakar pada pengovenan dengan pemanasan langsung. Sisa pembakaran juga membawa senyawa nitrit selain residu BAP, seperti TSNA, BAP juga bersifat karsinogenik. Berikut adalah gambar dari struktur kimia BAP. Yang keempat, acrolein merupakan zat cair yang tidak berwarna seperti aldehid. Zat ini sedikit banyak mengandung kadar alkohol. Artinya, acrolein ini adalah alkohol yang cairannya telah diambil. Cairan ini sangat mengganggu kesehatan. Berikut adalah gambar dari struktur kimia acrolein. Kelima, amonia merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang ada pada amonia, sehingga jika masuk sedikit pun ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma. Berikut adalah gambar dari struktur kimia amonia. Yang keenam ada hidrogen cyanida atau HCN. Merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar, dan sangat efisien untuk menghalangi pernafasan dan merusak saluran pernafasan. Cyanida adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat berbahaya. Sedikit saja cyanida dimasukkan langsung ke dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian. Berikut adalah struktur kimia dari hidrogen cyanida. Yang ketujuh ada residu pupuk dan pestisida seperti klor, kadmium, simermetrin, profenofos, dan lain-lain. Dan yang 8 terakhir, bahan asing terutama bahan plastik seperti tali, pembungkus, dan lain-lain yang dikriteriakan sebagai bahan lain terbawa tembakau atau NTRM, non-tobacco related material. Jenis-jenis rokok. Rokok pada umumnya adalah yang terbuat dari daun tembakau kering kemudian dibungkus dengan kertas berbentuk silinder berukuran panjang antara 7 mm hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm. Rokok konvensional biasanya dikonsumsi dengan cara dibakar pada ujung yang satu kemudian dihisap melalui rongga mulut pada ujung lainnya. Bersumber pada Glantz dan Barham tahun 2018. Rokok konvensional berdasarkan penggunaan filter dibagi menjadi dua jenis, yaitu rokok filter dan rokok non-filter. Rokok filter adalah rokok yang dilengkapi dengan gabus yang terdapat di pangkalnya dan telah diolah. Sedangkan rokok non-filter yang tanpa menggunakan sebuah filter atau gabus di pangkalnya dan lebih berbahaya, sehingga kandungan nikotin yang terdapat dalam rokok non-filter lebih besar. Jenis rokok berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rokok konvensional dan rokok elektrik. Menurut Negoro tahun 2016, rokok dengan jenis rokok konvensional berdasarkan bahan bakunya terdapat 3 jenis, yaitu rokok putih, rokok kretek, dan rokok kelembak. Rokok putih adalah rokok dengan bahan baku dari daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok kretek adalah rokok dengan bahan baku berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek dan aroma tertentu juga. Sedangkan rokok kelembak adalah rokok yang bahan bakunya sama dengan rokok putih dan kretek dan ditambah dengan kemenyan yang juga diberi saus khusus untuk mendapatkan efek dan aroma tertentu. Rokok elektrik sendiri merupakan rokok yang sudah modern dan berbentuk alat elektronik dengan baterai sebagai sumber energi, bersumber pada Glantz dan Barham tahun 2018. Perangkat rokok elektrik ini terdiri dari baterai, elemen pemanas listrik atau atomizer, dan cartridge yang dapat diganti atau diisi ulang dengan cairan e-liquid yang mengandung propilena glikol atau gliserol, air, perasa makanan, nikotin, dan bahan kimia lainnya. Ketika rokok elektrik diaktifkan, cairan yang terdapat di dalamnya dipanaskan dan diubah menjadi aerosol yang dapat dihirup masuk ke dalam paru-paru dan dihembuskan seperti asap rokok. Rokok elektrik menggunakan e-liquid atau larutan perasa sebagai bahan baku utama dengan konsentrasi nikotin 0-18 mg per mililiter, seperti propilen glikol, gliserin, dan perasa alami atau buatan lainnya. E-liquid yang digunakan rokok elektrik memiliki banyak varian rasa seperti rasa buah-buahan,
rasa permen, dan rasa penyegar yang diyakini dapat membuat para vaporizer atau pengguna rokok elektrik lebih nyaman mengkonsumsinya. Hal ini bersumber pada Pronko tahun 2017. Zat-zat kimia yang terdapat di dalam tembakau bisa menyebabkan penumpukan plak atau yang disebut aterosklerosis. Nikotin pada rokok juga dapat menimbulkan penyempitan pembuluh darah, keluhan berdebar, dan peningkatan tekanan darah. Rokok elektrik memiliki kandungan nikotin sebesar 16 mg yang merupakan kandungan tertinggi dalam satu refill atau isi ulang. Konsumsi 1 PC cartridge liquid atau setara dengan 150 hisapan pada rokok elektrik atau setara dengan 10 batang tembakau. Bersumber dari Bahri, Aldifatin, dan Sunardi tahun 2015. Selanjutnya, dampak rokok bagi kesehatan. Seperti yang sudah diketahui secara umum, rokok dapat memberikan dampak atau efek yang buruk bagi kesehatan seseorang, terutama pada kesehatan jantung dan paru-paru. Bersumber dari Glantz dan Barham tahun 2018. Adanya berbagai kandungan berbahaya pada rokok mengakibatkan rokok memiliki dampak jangka pendek yang ditimbulkan akibat merokok adalah batuk-batuk, mudah lelah, nafas pendek, serta kurangnya kemampuan mencium bau dan mengecap rasa. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah kanker bibir, hati lidah, kerongkongan paru-paru, gangguan pernafasan, TBC, jantung, hipertensi, kulit keriput, dan lain-lain. Bersumber dari Meliana tahun 2017. Rokok memberikan efek yang negatif bagi tubuh seseorang dan sebagai sistem utama yang terkena asap rokok secara langsung. Sebagian besar efek kesehatan terpusat pada saluran paru, yakni dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan atas dan bawah, bronkospasme dan batuk, serta reaksi inflamasi melalui stres oksidatif. Selain pada saluran pernafasan, efek lagi yang disebabkan oleh rokok yakni dapat menimbulkan penyakit jantung, kanker, menurunkan imun atau sistem kekebalan tubuh, serta merusak sistem saraf yang mengubah fungsi otak, mempengaruhi suasana hati, kemampuan belajar, memori, dan menyebabkan ketergantungan. Bersumber dari Saminan tahun 2016. Para perokok menganggap alternatif yang lebih aman untuk membantu mereka berhenti merokok adalah dengan beralih menggunakan rokok elektrik yang diyakini memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah dibanding rokok konvensional. Bersumber dari Glantz dan Barham tahun 2018. Tetapi, aerosol yang dihasilkan rokok elektrik mengandung zat adiktif nikotin, perasa, dan berbagai bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan kanker. Kandungan nikotin di dalamnya tetap memberikan efek negatif bagi kesehatan manusia. Bersumber dari American Cancer Society tahun 2017. Para peneliti saat ini juga menyatakan tentang komposisi kimia, toksikologi, dan keamanan klinis rokok elektrik menunjukkan bahwa terdapat sedikit efek berbahaya yang ditimbulkan. Akan tetapi, bahan kimia beracun dan karsinogenik dalam asap rokok yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit jantung lainnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik masih memiliki dampak negatif terhadap tanda-tanda vital seseorang seperti denyut jantung dan tekanan darah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa denyut jantung meningkat tajam setelah rokok elektrik dikonsumsi. Selain itu, rokok elektrik meningkatkan tekanan darah diastolik dan detak jantung pada perokok, tetapi pada tingkat lebih rendah bila dibandingkan dengan rokok konvensional. Beberapa uji penelitian pada rokok menyatakan bahwa dampak atau penyakit yang terjadi akibat merokok adalah penyakit paru-paru kronis, kanker paru-paru, penyakit jantung yang parah hingga bisa menyebabkan kematian. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari artikel ilmiah ini adalah dari hasil studi kepustakaan dapat ditarik kesimpulan bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, mulai dari jantung koroner, kanker paru-paru, sesak nafas, hingga mengakibatkan kematian. Kandungan-kandungan atau komponen kimia pada rokok sebagian besar mengakibatkan dampak negatif. Maka, sudah dipastikan dampak yang dihasilkan saat merokok juga sebagian besar merugikan kesehatan. Masyarakat beranggapan beralih ke rokok elektrik lebih minimal bahayanya, tetapi nyatanya pun sama saja bahayanya dengan rokok konvensional. Satu-satunya cara agar kita terbebas dari bahaya rokok yaitu dengan cara menghindarinya.
Karena sekali mencoba merokok, maka kita akan selamanya terjerat oleh bahaya rokok. Ucapan terima kasih. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan lancar. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak I Gusti Made Sanjaya yang telah memberikan penjelasan terkait penulisan artikel ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada platform Google Scholar yang telah membantu memberikan referensi teori berupa jurnal-jurnal untuk mempermudah penyusunan artikel ilmiah ini. Dan yang terakhir adapun daftar pustaka dari artikel ilmiah ini sebagai berikut. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.